Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Siti Nurkodia dari kelas 12 A4. Di sini saya akan membahas materi kimia mengenai redoks. Nah, redoks sendiri kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Nah, ada pula konsep dari reaksi redoks, terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan penggabungan dan pelepasan elektron, terdiri dari oksidasi dan reduksi sendiri. Yang oksidasinya itu terjadi penggabungan oksigen, dan reduksi terjadi pelepasan oksigen. Yang kedua yaitu berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Yang kalau berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron, oksidasinya itu terjadi pelepasan elektron, dan reduksinya ini terjadi penerimaan elektron. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, untuk berdasarkan perubahan bilangan oksidasi sendiri, oksidasi terjadi kenaikan Bilox, sedangkan reduksi terjadi penurunan Bilox. Nah, di sini sudah saya tulis bahwasannya tadi konsep reaksi redoks itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen, yang kedua berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron, dan yang ketiga itu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, yang pertama ini misalkan oksidasi terjadi penggabungan oksigen, contohnya seperti Na ditambah O2 bereaksi menjadi Na2O, atau contoh lainnya H2 ditambah O2 bereaksi menjadi H2O. Yang reduksinya terjadi pelepasan oksigen seperti 2KClO bereaksi menjadi 2KCl ditambah 3O2. Ada pula contoh lain CuO ditambah H2 bereaksi menjadi Cu ditambah H2O. Dan yang berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron terjadi yang oksidasinya terjadi pelepasan elektron. Contohnya seperti Na bereaksi menjadi Na plus ditambah E. E-nya ini adalah elektron. Lanjut, selanjutnya ada reduksi, terjadi penerimaan elektron. Contohnya di sini ada O2 ditambah 2 elektron bereaksi menjadi 2O min 2 seperti itu. Dan yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, untuk oksidasinya sendiri terjadi kenaikan Bilox, sedangkan reduksi kebalikannya terjadi penurunan Bilox. Nah, untuk pertama-tama kita mencari Biloxnya terlebih dahulu, serta aturan-aturan untuk menentukan Biloxnya itu ada juga aturannya seperti ini. Selanjutnya ada bilangan oksidasi, yaitu Bilox sama dengan banyaknya elektron yang dilepas atau diterima saat pembentukan molekul atau ion. Di sini udah ada aturan menentukan Bilox. Yang pertama yaitu unsur bebas. Unsur bebas ini terdiri hanya dari satu atom. Nah, yang kedua itu ada logam golongan 1A. Di mana logam golongan 1A itu seperti Lina, Na, K, Rb, Cs, Fr. Itu golongan 2A seperti Be, Mg, magnesium, Sr, Ba, dan sebagainya. Lalu ada golongan 3A yang nilai Biloxnya itu plus 3. Kalau golongan 1A plus 1, Biloxnya golongan 2A plus 2, golongan plus 3 itu aluminium. Ini yang harus dihafal agar bisa cepat menentukan Biloxnya. Dan aturan selanjutnya juga ada untuk hafal atom H biasanya Biloxnya plus 1, atom O biasanya Biloxnya min 2. Golongan 6A di dalam senyawa biner Biloxnya sama dengan min 1. Apa sih biner itu? Biner, dimaksud biner adalah hanya terdiri dari dua jenis atom. Aturan selanjutnya, jumlah Bilox atom-atom penyusun ion sama dengan muatannya. Dan jumlah Bilox atom-atom penyusun senyawa sama dengan 0. Nah, inilah hafalan atau aturan untuk bisa menentukan Bilox. Jadi kita lanjut ke contoh soal menentukan Bilox atom. Karena tadi yang konsep yang ketiga ada reaksi redoks, dan kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini udah ada soal latihan. Tentukan Bilox atom di bawah. Yang cara pertama untuk mengerjakannya itu hafalan yang di sini dulu, yang udah ada duluan di sini sesuai urutan. Kayak misalkan Na kan termasuk golongan 1A, berarti plus 1. H-nya itu golongan di sini udah tertera bahwa plus 1. P-nya di sini nggak
enggak. Jadi kita X dulu. O-nya atom O biasanya biloxnya 2, kita tulis min 2. Nah, kita cara cepat aja, cara cepatnya ini seperti ini. Na tetap aja plus 1. H2 berarti tinggal kali 1 kali 2 sama dengan plus 2. 4, min 2 kali 4 min 8. Ini ada 1 jadi tambahin plus 3. Nah, untuk bisa jadi 0 itu habis, tentunya berarti di sini kita udah tahu hasilnya itu 5 plus 5. P-nya berarti plus 5. Itu cara cepatnya. Cara cepat untuk bisa menentukan bilox. Sebenarnya ada cara satu lagi cuman lama itu. S di sini nggak ada, jadi kita tulis O-nya dulu. O-nya min 2. Min 2 kali 4 min 8. Min 8 dikurang min 2. Jadi 5. Ditulis di sininya 5. Hah? 5. Maaf ini salah. Min 8 dikurang 2 sama dengan min 6. Nah, jadi untuk bisa jadi 0 itu pastinya harus plus 6. Plus 6. Gitu. Kita lanjut ke H5 ini. Oh iya, maaf, di sini ada muatannya 2. Kalau ada muatan kita tinggal kurang aja. Ya, lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu kita seperti tadi sama H itu biloxnya 1. I itu nggak tahu, nggak ada di sini. Jadi kita tunda dulu aja. Kita cari itu I-nya yang kita cari. O-nya ada golongan atom O biasanya biloxnya min 2. Jadi kita tulis min 2. Seperti tadi sama caranya. 1 kali 5 sama dengan plus 5. Min 2 kali 6 sama dengan min 12. Karena untuk bisa jadi 0 berarti di sininya udah tahu dong. Jadi 7. Kayak gitu. Nah, contoh soal latihan terakhir, di sini udah ada reaksi redox. Pertama-tama yang paling utama kita lihat di sini apakah sudah setara atau belum. Zn 1, H2, Cl-nya 2. Kalau sudah setara, kita baru cari redoxnya. Zn-nya berapa? 0. Kenapa 0? Karena di sini sudah disebutkan di dalam aturan unsur bebas terdiri atas satu atom. Nah, ini yang disebut unsur bebas kayak ini. Kita lanjut ke 2HCl. Sini ada 2 unsur. Yang pertama H dulu terlebih dahulu. Itu 1. Cl-nya itu min 1. Zn dan Cl. Nah, di sini yang udah diketahui mana dulu? Cl dulu. Cl. Karena di sini di aturannya udah diketahui Cl2 itu biloxnya 1. Sedangkan Zn berarti biloxnya plus 2. Karena min 1 kali 2 sama dengan min 2. Jadi agar habis ininya min 2. H-nya itu ke dalam unsur bebas karena terdiri dari 1 atom. Udah gitu, langkah selanjutnya yaitu tentukan reaksi oksidasi dan reduksinya. Seperti yang sudah kita tahu, oksidasi adalah kenaikan bilox, sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan bilox. Nah, di sini karena ini tidak berubah, jadi kita abaikan aja. Yang berarti Zn sama Zn 0 reaksi menjadi plus 2 dinampakkan oksidasi. Terus H itu plus 1 ke 0, yaitu terjadi penurunan yang dinamakan reduksi. Inilah yang disebut reaksi redox. Seperti itu. Sekian materi redox kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Gina Siti Nurqalbiah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.